Halo Sobat Tani, jumpa lagi dengan kami, Gria Tani Kusuma Jaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang biasa dihadapi oleh para petani kita, yaitu keriting daun yang biasa terjadi pada pertanaman terong dan tomat dan seringkali terlihat di pertanaman cabai sahabat tani sekalian. Apa penyebabnya? Kita akan ulas, kita akan berbagi informasi dan pengalaman dalam video ini. Simak hingga akhir video dan silakan share jika video ini bermanfaat, dan bagi sahabat-sahabat tani yang baru menemukan channel kami, silakan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar sahabat-sahabat tani sekalian dapat pemberitahuan ketika kita mengupload video terbaru. Dan bagi sahabat-sahabat tani yang telah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga sahabat-sahabat tani sekalian diberikan rezeki yang barokah serta diberikan umur yang panjang dan dipanjangkan juga umur iman dan takwanya. Amin. Sahabat tani, keriting daun pada pertanaman kita, terutama pada golongan tanaman Solanaceae seperti halnya terong, tomat, dan cabai yang relatif sama untuk penyerangan hamanya, yaitu seperti halnya kutu-kutuan, seperti halnya thrips dan tungau atau spider mite, atau kutu-kutu daun seperti halnya apit dan micus, merupakan salah satu faktor penyebab daun keriting pada pertanaman terong, tomat, dan cabai. Selain dari perkutu-kutuan, keriting daun juga disebabkan dari beberapa faktor, di antaranya seperti halnya kekurangan unsur hara seperti unsur hara fosfat dan kalium, juga dapat disebabkan oleh kekurangan unsur hara makro sekunder dan juga unsur hara mikro, dan juga dapat disebabkan karena ada gangguan pada perakaran pertanaman kita, yaitu dapat disebabkan oleh cendawan ataupun patogen yang mengganggu pertanaman kita, terutama pada pengakaran, sehingga untuk penyerapan nutrisi pada pertanaman kita menjadi kurang. Dari asupan nutrisi yang berkurang tentu akan dapat mempengaruhi dari pertumbuhan dan juga pembentukan daun yang menjadi keriput dan juga keriting. Pada kebanyakan kasus, keriting daun pada pertanaman cabai misalnya itu disebabkan karena perkutu-kutuan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengendalian hama perkutu-kutuan pada pertanaman cabai yang kita rekomendasikan dengan penggunaan insektisida dari golongan 6, yaitu avermectin yang berbahan aktif abamectin. Seperti halnya yang terdapat pada insektisida Agrimax dari Syngenta yang terkenal dengan kemurnian bahan abamectinnya. Kemudian dari DGW yaitu semisal Demolis yang dengan kandungan abamectin sebesar 18 EC yang merupakan insektisida abamectin dengan kandungan abamectinnya yang sedikit encer dan warnanya kecoklat-coklatan. Kemudian ada juga dari BAS yang bermerek dagang Apatek juga dengan kandungan abamectin 18 EC. Pada pertanaman bawang merah juga dapat mengendalikan hama thrips dan juga perkutu-kutuan. Dan juga seperti yang ada pada merek dagang Renos yang terdaftar dari produk Rabana, yaitu Renos merupakan insektisida dan juga merupakan akarisida ya. Abamectin itu merupakan golongan insektisida yang juga dapat mengendalikan tungau, maka disebut juga akarisida. Renos ini dibekali dengan bahan aktif abamectin dengan kandungan 36 EC, yaitu merupakan 2 kali kandungan bahan aktif yang terdapat pada insektisida abamectin lainnya, dan juga cairannya berbentuk kuning jernih. Kemudian juga dari Etong dengan produknya Abjunsu merupakan insektisida yang berbahan aktif abamectin 18 EC dan juga dapat mengendalikan thrips yang dengan pekatan coklat kehitam-hitaman. Abamectin berbentuk coklat kehitam-hitaman juga terdapat pada Zaleptin dengan kandungan abamectin 18 EC yang merupakan insektisida sistemik yang diliputi dengan cara kerja kontak dan lambung yang dapat mengendalikan hama pada pertanaman kita, seperti halnya kutu-kutuan dan juga beberapa ulat-ulatan. Nah, untuk insektisida yang berbahan abamectin ini, baik yang berbentuk pekatan jernih ataupun pekatan pekat, merupakan insektisida yang tidak mematikan musuh alami dari hama sasaran kita dan juga mudah terhidrolisis bila hasil penyemprotan kita jatuh pada lahan pertanaman kita karena mudah terurai oleh mikroorganisme yang ada dalam tanah. Kemudian juga ada dari perusahaan Yano Agrosegien dengan merek dagang Abactin dengan kandungan abamectinnya 18 EC yang dapat mengendalikan hama thrips dan ulat-ulatan, juga dapat mengendalikan hama pengisap lainnya seperti halnya wereng, di mana untuk abamectin ini juga mempunyai cara kerja translaminar atau sistemik lokal yang dilengkapi dengan cara kerja kontak dan lambung. Apabila hama sasaran langsung terkena cairan yang sudah dilarutkan bahan abamectin ini, maka langsung dapat dikendalikan. Dan juga bagi pertanaman yang saat setelah pengaplikasian kemudian hama sasaran kita memakan atau mengunyah bagian pertanaman kita juga dapat dikendalikan.
Dan juga insektisida abamectin ini masih satu golongan dengan insektisida yang berbahan aktif abamectin seperti halnya emasel ini. Dan insektisida yang berbahan emamectin benzoat ini masih dalam golongan 6, yaitu golongan avermectin dan milbemicin. Seperti halnya juga yang terdapat pada insektisida jimat ini, sama kandungannya yaitu emamectin benzoat dengan emasel 30 EC dan jimat berkandung emamectin benzoatnya sebesar 20 EC. Emamectin benzoat lebih berfokus pada hama ulat-ulatan, baik ulat berbulu maupun ulat-ulat yang tidak berbulu. Bedanya dengan bahan aktif abamectin yaitu lebih berfokus pada perkutu-kutuan walaupun dapat mengendalikan hama ulat-ulatan tapi bukan ulat berbulu. Seperti halnya pada insektisida emamectin ini juga terkandung di dalamnya emamectin benzoat sebesar 32 EC untuk pengendalian hama ulat-ulatan. Walaupun satu golongan, untuk keunggulan atau spesialisasinya berbeda. Kemudian ada juga dari Syngenta yaitu dengan merek dagang Proclaim yaitu berbahan aktif sebesar 5,0% atau 50% kandungan emamectinnya yang berbentuk formulasi SG yaitu berbentuk granul yang dapat sahabat tani temukan juga di insektisida dari Nufarm yaitu Cyclone dengan emamectin benzoatnya sebesar 5,7% dengan formulasi yang sama yaitu SG yang berupa granul. Nah, dari penjabaran ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya apabila sahabat tani menemukan kendala dalam pertanaman sahabat tani sekalian, terutama pada tanaman cabai yang terserang hama perkutu-kutuan, yaitu menyebabkan daun cabai khususnya daun-daun yang muda mengalami keriting daun dan juga ada serangan ulat, kita sarankan sahabat tani sekalian tidak mencampurkan insektisida yang berbahan abamectin ini dengan insektisida yang berbahan aktif emamectin benzoat karena keduanya merupakan satu golongan dan mempunyai cara kerja yang sama. Maka dari itu, apabila sahabat tani sekalian mengalami kendala tersebut, kita bisa sarankan sahabat tani sekalian dapat mencampurkan bahan abamectin ini seperti halnya yang ada pada Foliam Targo dari Syngenta ini yang merupakan penggabungan antara bahan aktif abamectin yang khusus untuk perkutu-kutuan dan juga dilengkapi dengan bahan aktif chlorantraniliprol yang termasuk dalam golongan diamida yang berfokus pada hama ulat-ulatan dengan cara kerja yang berbeda. Atau sahabat tani sekalian juga dapat mengendalikan hama perkutu-kutuan dan juga ulat-ulatan seperti halnya pada insektisida Andromeda ini yang termasuk dalam golongan 6 abamectin dan dicampurkan langsung atau ready mix dalam satu kemasan yaitu dengan bahan aktif acetamiprid dari golongan 4A yaitu neonicotinoid. Nah, itulah tadi rekomendasi kita untuk mengatasi kutu daun pada pertanaman kita, terutama kutu daun yang berbentuk apit dan juga micus dan juga hama trik pada pertanaman cabai sahabat tani sekalian yang merupakan hama vektor penyebab daun cabai kita keriting dan juga menyebabkan virus Gemini pada pertanaman kita. Untuk dari segi dosis sahabat tani bisa melihat dari deskripsi kemasan setiap insektisida. Biasanya untuk abamectin ini sahabat tani bisa mulai dari 0,5 hingga 1,5 mili per liter airnya. Kita bisa lihat seperti halnya pada insektisida Agrimax ini yang muncul kembali dengan kemasan yang lebih besar, yaitu sahabat tani bisa menggunakan dari dosis 0,5 hingga 1 ml seperti halnya pada insektisida Demolis yang dapat mengendalikan hama perkutu-kutuan dan juga ulat-ulatan. Kemudian sahabat tani juga bisa menggunakan produk yang dengan berbahan abamectin pekat kehitam-hitaman, itu biasanya mulai dari 1,5 hingga 2 ml per liter airnya. Kemudian untuk perollingan sahabat tani bisa menggunakan 2 hingga 3 kali bahan aktif abamectin ini yang sahabat tani kemudian bisa rolling dengan bahan aktif dari golongan 4A neonicotinoid seperti halnya imidacloprid atau nitenpiram, juga bisa dari bahan aktif pimotrezin seperti halnya plenum, dan juga sahabat tani bisa menggunakan insektisida yang berbahan aktif tamitoxam, dan juga sahabat tani bisa menggunakan bahan aktif untuk trip dan kutu daun dengan penggunaan bahan aktif metomil. Kemudian untuk penanggulangan tungau sahabat tani bisa merollingnya dengan insektisida yang berbahan aktif piridabin dengan merek dagang Summit atau dengan akarisida lainnya. Salah satunya yaitu dengan merek dagang Yosan yang berbahan aktif Propargit 575 EC dari Petrosida Gresik. Nah, itulah tadi rekomendasi untuk sahabat tani sekalian untuk pengendalian hama perkutu-kutuan seperti apit dan micus dan juga penanggulangan hama trik yang berfokus pada bahan aktif abamectin dan juga perollingannya.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.